Kurang dari 30 negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika pernah disinggahinya. Bahkan pelayarannya 87 tahun lebih awal dibandingkan pelayaran Columbus pada tahun 1492 dan Vasco da Gama di tahun 1497. Salah satu tempat persinggahannya di Semarang terletak di lokasi Simongan, tepatnya di Klenteng Sampokong. Lantas seperti apa saja peninggalannya? Jejak keberadaan Sang Laksamana Cheng Ho bukan hanya ada di Semarang, tapi juga ada di Lasem, Kabupaten Rembang. Namun, keberadaan orang-orang Tionghoa pertama kali di sini sudah ada sejak abad ke-13, jauh sebelum Belanda menjajah Jawa, bahkan beberapa abad sebelum Cheng Ho tiba. Pertemuan saya dengan Tong Hei berlanjut dengan mengunjungi beberapa bangunan bersejarah yang dipercaya merupakan peninggalan pengikut Cheng Ho. Salah satunya yang terletak di Jalan Dasun, Desa Soditan, adalah Klenteng Chuan Kiong yang merupakan kelenteng tertua di Lasem, bahkan konon tertua di Pulau Jawa. Boleh cerita, sekarang kita lagi di kelenteng apa dan kenapa nih altarnya berbeda? Kita lihat di sini ada orang dengan busana Jawa, Om. Ini siapa sebenarnya? Ini sebetulnya kelenteng yang untuk peringatan. Ismail Marzuki tentu begitu membekas bagi mereka yang pernah berkarya tanpa batas. Salah satunya untuk sebuah kelompok seni teater yang telah berdiri sejak Maret 1977. Ya, ialah Teater Koma yang melegenda. Saya mengunjungi Ratna Riantiarno, seorang aktris, seniman, sekaligus pimpinan produksi Teater Koma. Masih tersimpan dalam benaknya, tampil di panggung tim adalah sebuah prestasi membanggakan. Karena itu kan sebuah pusat kesenian ya yang dibangun dan kemudian seniman-seniman besar yang mendirikan itu dan kita tuh melihat W.S. Rendra. Jadi memang kalau bisa manggung di tim tuh kayaknya kita udah jadi apa ya seniman tari atau seniman teater yang cukup lumayan lah sampai bisa manggung di situ. Sekarang kita sedang berada di tempat latihan Teater Koma ya Bu ya, sebelum berangkat ke panggung Taman Ismail Marzuki. Ini saya lihat ini banyak poster-poster, ini poster-poster pertunjukan yang ditampilkan di tim. Ini mulai dari tahun 77, Rumah Kertas produksi pertama kita. Terus kita urutin aja semua secara urutan, secara tahunnya urutan semuanya. Seni, sastra, dan budaya harusnya bisa menjadi satu, dijadikan satu wadah yang siapa saja bisa mengunjunginya. Tentu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada. Memang sebaiknya dijauhkan dari atmosfer komersial supaya bisa mempertahankan nilai-nilai yang dianggap sakral. Berkesenian merupakan salah satu kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan untuk mencari sebuah hiburan. Berkesenian akan semakin menarik jika didukung oleh wadah serta fasilitas penunjang untuk memantik kreativitas. Ternyata di Indonesia juga sudah ada gedung kesenian semacam ini, tepatnya di Batavia, Jakarta. Siapa sangka Gedung Kesenian Jakarta yang berusia 2 abad ini masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung yang terletak di kawasan Pasar Baru ini dahulu dikenal dengan nama Schouwburg Weltevreden, menjadi salah satu pusat pertunjukan seni dan budaya yang menyimpan banyak cerita. Sejarah berawal pada tahun 1808 ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia Lama atau yang kini disebut dengan Kota Tua ke daerah Weltevreden yang kini disebut dengan daerah Lapangan Banteng. Sebelum Schouwburg Weltevreden ini ada, di lahan ini dibangun gedung teater militer Weltevreden yang diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Belanda Daendels dan direalisasikan oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Arsitektur bangunan tersebut masih terjaga keasliannya hingga saat ini. Pak Karto, jika kita berbicara mengenai bangunan peninggalan, yang paling menarik biasanya berbicara arsitekturnya. Nah, ini arsitektur yang ada di Gedung Kesenian Jakarta ini seperti apa sih dan apa yang membuat bangunan ini begitu spesial? Arsiteknya adalah bagaimana memperhatikan yang pada saat itu tahun 1820-an belum mengenal sound system. Tapi bagaimana sih seniman ini bisa tampil
di panggung tapi bisa terdengar sampai ke Geliat berkesenian juga terlihat di kota Semarang, Jawa Tengah sejak dulu kala. Hal ini ditandai dengan berdirinya sebuah gedung kesenian bernama Gedung Sobokarti. Saya pun mengunjungi Kota Lumpia untuk mencari tahu sejarahnya. Ya, ternyata gedung ini pun menyimpan sejarah perjuangan anak muda dalam mencari jati diri bangsa. Pembangunan Gedung Sobokarti tak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Proses pembangunannya sendiri dilakukan pada masa politik etis di mana ada anggapan bahwa bangsa Bumiputra dan bangsa Belanda harus bersatu karena keduanya sama-sama saling membutuhkan. Di saat yang bersamaan muncul rasa nasionalisme yang semakin tinggi di mana rasa kepedulian terhadap kebudayaan dan kesenian ini semakin serius diperhatikan. Hal ini membuat kalangan muda terpelajar yang tergabung dalam Trikoro Darmo untuk meminta izin kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Yogyakarta untuk mempelajari dan menikmati kebudayaan yang ada di keraton yang sebelumnya dinilai sangat eksklusif karena hanya bisa dipelajari dan dinikmati dalam dinding keraton. Momentum ini menjadi awal mula proses demokratisasi kesenian keraton yang kemudian menyebar hingga ke berbagai daerah, salah satunya ada di Kota Semarang. Bukan hanya tentang kesenian dan kebudayaan, pada peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, Gedung Sobokarti menjadi saksi keberanian pemuda kita. 18 orang gugur pada saat mereka ingin merampas senjata tentara Jepang yang menjadikan Gedung Sobokarti ini sebagai markas mereka. Dan jenazahnya dijadikan di satu lubang di halaman Gedung Sobokarti ini. Namun pada tahun 1960 jenazahnya sudah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Semarang sebagai pahlawan tak dikenal. Melestarikan berbagai peninggalan sejarah menjadi tugas bersama anak bangsa. Gedung Kesenian Jakarta dan Gedung Kesenian Sobokarti menjadi salah satu bukti perjalanan seni dan budaya yang harus terus lestari. Tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara, hari di mana untuk pertama kalinya kepolisian dari berbagai daerah yang terpecah-pecah kembali dipersatukan secara nasional di bawah perintah Presiden. Namun, di balik penetapan tersebut, ternyata Polri menyimpan banyak cerita panjang. Lantas seperti apa kisahnya? Nama Bayangkara sendiri diambil dari nama pasukan Gajah Mada pada kerajaan Majapahit kala itu. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, pasukan Bayangkara memiliki prinsip kuat untuk melindungi dan mempertahankan bangsa. Selain diorama dan foto-foto, di museum ini juga dipajang beberapa kendaraan patroli polisi. Salah satunya adalah motor tipe Harley Davidson WLAC Class ini yang digunakan untuk pengamanan dalam kota pada tahun 1943. Bengkulu, salah satu daerah yang menjadi saksi penjajahan di bumi pertiwi. Rakyat dan adat istiadat ditindas demi kekayaan alam yang sebenang-benang dirampas. Perpecahan tak dihindarkan, pergerakan dilancarkan. Lantas, bagaimana anak muda Bengkulu bertahan? Bengkulu, atau juga dikenal dengan nama Bengkulen. Benteng Marlborough juga menyimpan kisah mengenai kedatangan Soekarno ke benteng saat masa pengasingannya di Bengkulu atas perintah Belanda. Salah satu kisah yang juga menarik dari Fort Marlborough ini adalah pada tahun 1940, yaitu pada masa pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Pada saat itu Insinyur Soekarno diperintahkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk datang ke benteng ini dan membangun sebuah monumen sebagai peringatan penyerangan Jerman terhadap Belanda. Namun Insinyur Soekarno hanya bersedia menumpuk 3 buah batu sebagai jawaban atas perintah Hindia Belanda kala itu. Ya, Benteng Marlborough hingga kini menjadi ikon utama Bengkulu. Namun, siapa kira di dalamnya menyimpan banyak cerita, mulai dari fungsi hingga lekuk arsitekturnya. Gitu ya. Jadi memang karena itulah kayu yang paling bagus dan paling kuat maka digunakan sebagai tiang utama atau disebut dengan sokoguru. Sokoguru itu kan soko itu tiang atau bahasa asal dari suku atau kaki, jadi seperti kaki. Dari bahasa Jawa Kawi itu suku. Soko guru di Masjid Agung Demak ini adalah peninggalan Wali Songo. Memiliki tinggi 17 meter serta diameter mencapai 65 cm.
Keempatnya masih terjaga keasliannya dengan perlindungan lapisan kayu baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga kontak langsung para jamaah dari kemungkinan perilaku syirik. Ini adalah Soko Guru, bagian yang paling melegenda dari seluruh bangunan yang ada di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Kenapa melegenda? Karena keempat tiangnya dahulu dibuat oleh para sunan dari Wali Songo. Dan satu tiang yang paling menarik adalah yang di sebelah kiri saya, yaitu buatan dari Sunan Kalijaga. Karena dibuat dari soko tatal atau dari serpihan kayu yang kemudian direkatkan kembali. Ini juga menjadi salah satu lambang persatuan untuk masyarakat sekitar. Lambang Surya Majapahit ini tersebar di seluruh interior masjid. Dulunya, Surya Majapahit adalah simbol para dewa yang dipercaya oleh kerajaan Majapahit. Namun, Raden Fatah mengubah maknanya menjadi 8 arah mata angin sebagai pedoman hidup manusia. Banyaknya peninggalan khas Majapahit di kerajaan Demak ini ternyata menyimpan kisah tersendiri. Pak Wagio, ini katanya ada salah satu peninggalan yang masih asli Majapahit yang ditempatkan di tempat samping pengimaman ya Pak ya? Iya. Ceritanya ini adalah Dampar Kencono atau tempat singgasana Raja Majapahit, Raja pertama sampai Raja ke-12. Pada saat terjadi pengerorongan kekuasaan. Bung Karno turut memaparkan alasan daerah Bengkulu yang ditetapkan menjadi tempat pengasingan Bung Karno selanjutnya. Mekanismenya pada masa Yang juga penulis buku Sandiwara Bung Karno tersebut memaparkan bagaimana peran Bung Karno dalam menjalankan Sandiwara Monte Carlo. Ini ada kostum-kostum Monte Carlo nih Pak. Apa yang menarik dari naskah-naskah Monte Carlo-nya Bung Karno nih? Bung Karno mendesain mulai dari layarnya, selain skenario ya, sekali membuat teksnya, kemudian mengajari, melatih, dan sampai dia dari A sampai Z. Guruh adalah salah satu anak yang paling dekat dengan sosok Fatmawati. Berbagai kenangan masih melekat di benak Guruh. Salah satunya kisah saat Guruh akan mengadakan pagelaran kolosal di tahun 1980 dan menciptakan sebuah lagu yang akan dipersembahkan untuk ibunya dalam pagelaran. Namun sayang, 2 bulan sebelum berlangsungnya acara tersebut, Guruh mendapatkan kabar bahwa ibunya telah tiada saat menjalankan ibadah umrah. Nah terus setelah itu kira-kira 2 hari kemudian, tahu-tahu saya dengar kabar ibu meninggal. Jadi sampai sekarang ibu tidak pernah mendengarkan lagu Melati Suci. Tapi saya merasa bersyukurnya juga saya sudah menyampaikan ini, sudah mempersembahkan langsung buat ibu. Berarti telepon terakhir itu semacam kayak tanda gitu untuk iya, saya rasa. Melalui berbagai problematika, bersatunya Soekarno dan Fatmawati tak lepas dari bagian sejarah perjuangan bangsa. Soekarno dan Ibu Fatmawati, pasangan yang namanya tak mungkin bisa lepas dari perjalanan pembebasan sang bumi pertiwi. Bangsa kolonial memang tak pernah habis akal untuk melancarkan penjajahan. Namun, mereka berdua juga tak pernah habis semangat untuk merah putih dikibarkan.